يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an ayyuhal asdiqa? Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua masih semangat dan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Teman-teman, di pagi hari ini kita akan mempelajari bahasa Arab yang berkenaan dengan kosakata tentang anggota keluarga. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kosakata yang berkenaan dengan anggota keluarga secara live, di mana kita sudah membacanya satu persatu. Dan sangat diharapkan setelah pembelajaran pada minggu yang lalu, teman-teman sudah bisa membaca bahasa Arab, tulisan bahasa Arab secara baik dan benar. Dan di hari ini kita sedikit mengembangkan kosakata yang sudah kita pelajari dengan membuat kalimat yang sederhana. Nanti Pak Fatur akan membuatkan contoh dari kosakata yang sudah kita hafalkan dengan menggunakan isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Oke, baik, kita ulang lagi. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk. Nah, kata tunjuk dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk atau isim isyarah terbagi menjadi dua, yaitu kata tunjuk untuk benda yang dekat dan kata tunjuk untuk benda yang jauh. Kata tunjuk untuk benda yang dekat kita bisa menggunakan kata hadza ataupun hadhihi. Nanti sedikit Pak Fatur akan jelaskan perbedaan antara hadza dan hadhihi supaya teman-teman tetap mengingatnya. Kemudian untuk benda yang jauh kita bisa menggunakan kata dzalika dan tilka. Kata dzalika dan tilka di situ juga nanti akan sedikit diberi penjelasan. Baik, kita masuk saja. Kita mulai dari kata hadza. Teman-teman bisa simak dan dengarkan dengan baik. Hadza abi ismuhu Mahmud. Hadza abi ismuhu Mahmud. Hadhihi ummi ismuha Aisyah. Hadhihi ummi ismuha Aisyah. Untuk bait pertama dan bait kedua itu menggunakan kata tunjuk yang dekat. Kita gunakan kata hadza dan hadhihi. Untuk kata hadza yang atas itu digunakan untuk muzakkar. Karena di situ kita menunjuk kata abi. Abi adalah bentuk muzakkar. Ini bapakku. Muzakkar itu adalah jenis laki-laki. Jadi tidak mungkin kan ada laki-laki, ada ayah, seorang ayah perempuan, tidak ada. Jadi kalau menunjuk abi di sini kita menggunakan kata hadza, bukan hadhihi. Kemudian di baris keduanya baru kita menggunakan kata hadhihi. Di sini kata hadhihi digunakan untuk menunjuk ibu. Hadhihi ummi. Ini adalah ibuku. Ismuha Aisyah. Namanya Aisyah. Teman-teman, mudah-mudahan di sini bisa paham ya cara membedakan antara jenis mudzakkar dan muannas. Hadza digunakan untuk jenis mudzakkar. Sedangkan hadhihi digunakan untuk jenis muannas atau jenis perempuan. Kemudian yang bawahnya dzalika ammi ismuhu Abdullah. Dzalika ammi ismuhu Abdullah. Kemudian bawahnya tilka ammati ismuha Maryam. Tilka ammati ismuha Maryam. Di baris ketiga dan baris keempat menggunakan isim isyarah untuk benda yang
jauh. Dzalika dan tilka artinya sama-sama itu. Namun membedakan sama seperti halnya hada dan hadhihi. Kalau dzalika untuk jenis mudzakkar, sedangkan tilka untuk jenis muannas. Kata ammi di situ adalah bentuk mudzakkar, yaitu pamanku. Dzalika ammi, itu pamanku. Ismuhu Abdullah, namanya Abdullah. Jadi tidak boleh menggunakan kata tilka untuk kosakata ammi. Yang benar adalah dzalika ammi, bukan tilka ammi. Karena tidak mungkin seorang paman jenis kelaminnya perempuan. Dzalika ammi, itu pamanku. Ismuhu Abdullah, namanya Abdullah. Kemudian bawahnya tilka ammati, itu bibiku. Ismuha Maryam. Jadi tidak boleh untuk kalimat ammati menggunakan isim isyarah dzalika. Namun yang benar adalah menggunakan isim isyarah tilka. Jadi harus disesuaikan isim isyarahnya ya. Bapak ulang lagi. Jika bendanya muannas, maka isim isyarah yang digunakan adalah muannas, baik dekat maupun yang jauh. Dan jika bendanya mudzakkar, maka isim isyarah yang digunakan juga harus mudzakkar, baik dekat maupun yang jauh. Jadi tidak boleh ditukar-tukar. Bagaimana misalnya tukar-tukar seperti ini? Hadihi abi atau hada ummi. Ini tidak tepat ya, karena tidak sesuai. Yang benar adalah hada abi, hadihi ummi. Atau dzalika ammati, tilka ammi. Betul atau salah? Salah ya, karena tidak sesuai. Yang sesuai adalah dzalika ammi, tilka ammati. Teman-teman nanti bisa dipraktekkan di rumah kalimat yang sudah Bapak buat dan coba diulang-ulang, dibaca berulang-ulang agar penggunaan isim isyarah, baik isim isyarah yang untuk benda yang dekat ataupun isim isyarah untuk benda yang jauh, agar tidak keliru ya. Jangan sampai tertukar atau terbolak-balik. Harus disesuaikan seperti Pak Fatur bilang pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa Pak Fatur sampaikan. Nanti akan ada pembahasan lainnya kalau kita sudah belajar normal kembali, bertatap muka. Mudah-mudahan akan disegerakan dengan cepat ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama dan kita mempraktikkan kalimat-kalimat bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Barakallahu fikum. Nakhtatimu darsana hadzal yaum bilhamdillah, thumma naqra' ma'an du'a kafaratil majlis. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah, kemudian kita membaca doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.